Awal memulai kalau tidak salah dulu itu kita ada 20 ekor. Ya dari kecil kita induknya kita besarkan, kemudian jadi kita punya target 300 ekor sebetulnya indukan, Mas. Untuk apa? Kembali lagi masuk ke cerita tentang penyediaan sembako untuk duafa itu tadi ya. Jadi kebutuhan kita untuk duafa itu 30 juta sebulan. Begitu. Jadi kalau kita ngitung-ngitung ya, kalau seandainya kita punya breedingan 300 ekor, kemudian 1 tahun kita 1 kali beranak aja ya, insya Allah sudah tercukupi itu kebutuhan untuk sembako yang jumlahnya 360 juta setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yusdeni Lana Sakti. Saya kebetulan dokter penyakit dalam. Ini kita sekarang ada di Saber Janda Farm yang ada di Desa Locare, Kecamatan Curadami, Bondowoso. Saber Janda Farm ini kira-kira sudah 1,5 tahun kita berjalan. Ini yang menarik ini itu ya. Jadi sebetulnya kita kan sebelum beternak ini kan kita ada komunitas sosial namanya Saber Janda, satuan berbagi rasa dengan janda dan duafa. Begitu. Jadi waktu itu kita fokusnya ngantarkan sembako tiap minggu kita ke pelosok di daerah Bondowoso ini. Karena mendekati Covid ini donasi sulit ya. Jadi kita berinisiatif untuk memulai start sumber pendanaan mandiri. Begitu, salah satunya dengan cara pembuatan peternakan ini. Jadi dari hasil peternakan Saber Janda Farm ini sebagian memang kita arahkan ya keuntungannya untuk pembelian beras yang kita distribusikan kepada fakir miskin, begitu. Jadi kenapa kok sampai domba ya? Kita sebenarnya juga punya perkebunan durian, Mas. Ya, jadi sekali kita memerlukan pupuk kompos ya, kita bisa beli sampai 7 ton, 8 ton begitu. Dan sekarang selain harganya semakin merangkak naik, juga langka. Karena di kota-kota itu juga karena kelangkaan pupuk kimia ya, orang-orang banyak bergerak ke arah organik sekarang. Terpikirlah untuk membuat peternakan kambing ini untuk kita ambil manfaat dari kotorannya. Jadi di Saber Janda Farm ini kotoran-kotoran yang tiap minggu kita ambil itu ya kita kemudian fermentasi. Kita fermentasi, kita jadikan pupuk bokasi yang untuk satu memang penggunaan kebun durian kita sendiri. Begitu. Jadi selain itu untuk yang masyarakat yang membutuhkan, begitu, petani-petani yang membutuhkan. Jadi kita di Saber Janda Farm ini kan memang fokusnya pada breeding. Kita sekarang sekitar ada 250 ekor ya. Dan ada memang sudah beberapa yang sudah generasi pertama yang sudah berhasil kita breedingkan ya. Mungkin ada 15 ekor di kandang sebelah itu. Dan kedepannya ya memang kita fokus ke sana. Cuma kalau ada momen-momen khusus seperti Idul Adha, kita ikut ambil bagian di sana untuk penjualan hewan keternak. Jadi di Saber Janda Farm ini kotoran-kotoran yang sudah terkumpul ya dikumpulkan di penampungan sana, kemudian kita berikan probiotik, kita ukur kadar airnya, kemudian kita tutup secara kedap ya, kita peram ya, kita peram selama minimal 2 minggu. Jadi setelah itu baru kita bisa manfaatkan. Awal memulai kalau tidak salah dulu itu kita ada 20 ekor 20 ekor ya. Jadi 20 ekor itu ya dari kecil kita induknya kita besarkan, kemudian karena jadi kita punya target 300 ekor sebetulnya indukan, Mas. Untuk apa? Kembali lagi masuk ke cerita tentang penyediaan sembako untuk duafa itu tadi ya. Jadi kebutuhan kita untuk duafa itu 30 juta sebulan. Begitu. Jadi kalau kita ngitung-ngitung ya, kalau seandainya kita punya breedingan 300 ekor, kemudian 1 tahun kita 1 kali beranak aja ya, insya Allah sudah tercukupi itu kebutuhan untuk sembako yang jumlahnya 360 juta setahun. Karena kita minim ilmu, minim pengalaman, bahkan 0 pengalaman ya. Kita waktu di awal itu total yang hampir mati ya, yang mati itu sekitar 25 ekoran. Ya, jadi kita nambah mati-mati. Ya kembung, mencret, macam-macam semua penyakitnya dikeluarkan saat itu juga. Kencing batu ada kita ketemu di sini. Jadi semua tipe penyakit itu di awal itu seperti keluar semua begitu.
Jadi ya karena kita beternak sambil jalan waktu itu ya, kita belajar cepat, beradaptasi cepat, dan akhirnya mengikuti kondisi saat itu. Pakan, kita awalnya pakai hijauan murni waktu itu. Kita coba beli konsentrat jadi, ternyata tidak suka ternak, tidak mau ternak. Terus juga beli kosnya mahal. Ya padahal itu sudah dipilih yang paling murah ternaknya itu. Akhirnya kita putar otak, kita sharing-sharing ya dengan sesama peternak ya. Kita mulai konsep buat bank pakan. Kita tanam indigo vera, pakcong, odot, king grass juga. Kemudian juga kita ikuti pelatihan-pelatihan. Anak-anak kandangnya kita berangkatkan untuk pelatihan pembuatan pakan, inseminasi buatan, kayak begitu. Menurut saya pelatihan itu berbayar, pasti berbayar. Tapi itu adalah kos yang kita keluarkan atas ilmu yang kita dapatkan. Begitu. Bisa saja memang gratis, tapi ada juga yang berbayar. Jadi kalau berbayar itu kan lebih formal istilahnya kan. Jadi banyak yang lebih bisa kita dapatkan digali ilmunya dari sana. Satu yang terpenting ya, kalau menurut saya kalau ikut pelatihan-pelatihan itu kita ketemu sesama peternak. Jadi bisa sharing pengalaman. Kedua, kita punya mentor, guru yang jauh lebih pengalaman, ada dokter hewan, macam-macam. Dari sana kita bisa minta kekurangan kita apa. Selama ini kita pakai pakan ini hasilnya kurang bagus atau bagaimana, minta sarannya begitu. Dan yang ketiga akhirnya diberikan saran cara pembuatan pakan yang mendekati ideal. Ini ada 20 kotak ya Mas ya. Satu kandang ini ukurannya 2 meter kali 3 meter kita. Ya. Jadi ini kandang utama yang pertama kali kita buat ini. Yang ini. Ini sekitar 26 kali 6 meter. 26 kali 6 meter ini. Ini sekitar populasinya 200-an yang ini. Jadi di Sabar Janda Farm ini saya memang memilih pakai beton ya. Satu memang karena saya senang rapi ya. Saya tidak suka perawatan yang terlalu sering berkala ya. Kalau kau pakai yang bahan-bahan yang lain kan sering maintenance begitu. Terus kita atapnya pakai spandek ini. Karena spandek sendiri sifatnya menolak panas, kemudian lebih awet. Cuma kerugiannya memang kosnya lebih mahal memang pasti. Jadi kita kan memang pilih opsi mahal di awal. Tetapi ongkos perawatan kemudian lebih mudah dan lebih awet begitu. Jadi dalam jangka waktu berapa tahun kita tidak perlu harus bongkar pasang begitu. Jadi saya di sini pakai teknologi sinkronisasi birahi yang lanjut dengan inseminasi buatan. Jadi gini, sinkronisasi birahi itu ya proses mensinkronkan birahinya ternak. Kalau biasanya kan kita ternak birahi, kita lihat tanda-tandanya baru kita ambilkan pejantan untuk dikawinkan. Tapi kalau di sini domba itu kita birahikan. Jadi kita yang membuat birahi dengan cara pakai intervensi hormonal memang begitu. Jadi begitu dia birahi serentak taruhlah 20 ekor ya. Selanjutnya kita tinggal inseminasi buatan pada satu waktu. Jadi efisien dan efektif. Kalau dengan sinkronisasi birahi itu dia awal birahinya bersamaan ya. Kemudian inseminasinya pada bersamaan juga. Saat kelahiran pasti mendekati waktu yang bersamaan begitu. Jadi bisa aja nanti dalam waktu 2 minggu dia beruntun lahiran 20 ekor bisa begitu. Jadi kita pejantan-pejantannya kita ada merino, ada texel, ada dorper. Kalau yang betinanya bisa crossingan ya, silangan, ada garut ini begitu ya. Jadi kita cuma punya enaknya dengan teknik kita ya di kandang kita ini dengan sinkronisasi birahi dan inseminasi buatan. Kita tidak butuh pejantan banyak. Di kandang ini kita cuma punya 6 pejantan indukan yang kita butuhkan untuk meng-IB semua ini. Jadi tidak perlu ekstra pejantan untuk kita beri pakan lah istilahnya begitu. Jadi di Sabar Janda Farm ini proses IB-nya kita kerjakan sendiri atas dasar pelatihan yang sudah kita jalani ya. Jadi ya anak-anak kandang ini sudah pintar-pintar semua, sudah bisa melakukan sendiri. Dari awal pemasangan spon progesteron, penyuntikan hormonal, kemudian pelaksanaan IB itu kita kerjakan sendiri. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau kita mengejar produktivitas, efisiensi semuanya, kita harus manfaatkan teknologi.
Itu yang membuat kita berbeda nanti. Jadi kita bisa percepatan mesin produksi ternaknya itu ya. Mesin jadi bisa bisa perputarannya bisa cepat. Jadi tidak tunggu-tungguan. Satu kandang kayak gini ya. Ini DB semua sudah ini. Ya, jadi 20 ekor nanti di lahiran selesai. Kemudian setelah sapi IB lagi. Jadi tanpa henti dia. Begitu. Jadi kalau domba lokal memang kita tidak pilih-pilih ya. Tapi yang eksperimen pertama kita dengan Garut. Dan ini luar biasa Garut ini ternyata. Ya. Awalnya kita sempat skeptis kita. Karena apa? Ada omongan memang kalau ya kan tidak ada telinganya Garut ini. Tidak digemari lah karena gitu. Ternyata begitu kita silangkan dengan Texel, genetik bapaknya membawa kuping keluar. Jadi anaknya kupingnya keluar semua. Dan anaknya 2, 3 rata-rata banyak. Begitu. Ada juga yang crossingan dari Texel. Begitu. Kemudian ada yang Merino, Dombos juga kita sempat beli dari Wonosobo waktu itu. Jadi di Sabar Janda Farm ini pakannya kita berikan 3 kali. Ya, pagi hari kita kasih konsentrat. Ya, kemudian siang jam 2 kita kasih hijauan dengan malam jam 8 jam 9 itu kita kasih hijauan sendiri juga. Begitu. Jadi kita berikan pakannya itu 7% dari berat badannya dia. 3%-nya itu kita berikan jatah pagi berupa konsentrat. Kemudian yang 2% siang, 2%-nya di malam hari. Jadi kita yang standby di sini kita ada 3 orang anak kandang. Begitu. Dengan 3 orang anak kandang ini kita sudah alhamdulillah sangat mampu untuk menangani. Ada yang pagi datang bersih-bersih, kemudian langsung jam 8 sebar konsentrat dia, sebar pakan dia. Kemudian ada yang siangnya itu setelah memberikan pakan ini ya, dia langsung kita sebelah ini kita sewa tanah, lahan yang kita tanami bang pakan berubah indigo vera, lamtoro, kemudian rumput juga ya. Jadi diarit di siang hari, dicoper untuk dibelikan malam harinya dengan sore harinya. Nah ini justru menarik ya Mas ya. Bagi saya beternak domba ini kan apa ya, healing ya, bahasa anak sekarang healing ya, jadi juga hobi. Kemudian harapan ke depan ya kita punya misi Sabar Janda memang Mas. Jadi kita punya misi kemanusiaan itu yang sangat melatar belakangi kenapa kok kita akhirnya berkecimpung di dunia peternakan. Jadi di awal-awal memang kematian kita kan tinggi. Bahkan di awal-awal itu kita sempat mau ya mutung lah ya, putus asa ya. Kok kita mati-mati terus. Tapi akhirnya kita pada prinsip kembali lagi, kita ikhtiar untuk kemanusiaan. Mungkin Allah kepingin mentraining singkat ya. Kita di awal di training singkat ditunjukkan tentang serba penyakit yang tidak enak dan serba yang kemungkinan terjadi itu di awal-awal. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman pada akhirnya ya sabar aja sudahlah. Mungkin kita dipersiapkan untuk hal yang lebih besar setelah ini dari pengalaman ini begitu. Jadi kita alhamdulillah Sabar Janda Farm ini sekarang ya setelah kita perbaiki konsep pakan dengan benar, alhamdulillah ternyata menurut kesimpulan kita semuanya itu tergantung pakannya. Ya, jadi begitu pakan baik, kecukupan gizinya baik ya, angka kesakitan itu minimal. Kalau dulu ini hampir tiap hari mencret, kembung begitu ya. Ini hampir 6 bulan ini ya, kasus mencret 0. Kasus ternak kembung 0 begitu. Jadi sampai pada kesimpulan itu bahwa pakan yang pertama. Kita di Sabar Janda Farm ini untuk nota operasional yang memang dari momen Idul Adha ya Mas ya. Waktu itu kita bisa jual beberapa ratus ekor lah begitu ya. Terus sebagian untuk apa? Sebagian untuk kita belikan beras waktu itu, berapa ton waktu itu ya. Terus sebagian lagi ya untuk operasional kita. Kalau breeding memang sampai saat ini belum kita jual. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan ternak kita sendiri. Jadi kalau kita tahu yang apa, yang hasilnya bagus-bagus ya, anaknya bagus-bagus, kita keep ya untuk disilangkan dengan domba jenis yang lain. Jadi harapannya nanti ya kualitas breedingan dari sini ya terjaga betul begitu. Jadi di Sabar Janda Farm ini nanti yang betina kita keep ya. Anggaplah buat stok kita sendiri, kita amankan stok kita. Nanti yang jantan kita lepas, nanti kita jual gitu. Karena kita kan nggak butuh pejantan banyak. Jadi yang untuk Idul Kurban kita jual hanya yang
pejantan-pejantan lokal ya. Tapi kalau yang sudah silang-silangan yang baik itu biasanya sih segmennya kan untuk indukan juga nantinya, pejantan juga gitu. Jadi nanti ke depan kita ke sana larinya nanti di Saber Janda Farm ini. Jadi pejantan-pejantan yang kita dihasilkan oleh peternak ini yang kualitas baik, harapan kita jual keluar ke sesama petani ya. Dan cita-cita kita ya, kita jual tuh harganya yang terjangkau supaya mereka bisa terbantu. Harapan kita ke depan yang pertama ya memang kita menambah populasi indukan ya. Jadi di awal target kita memang 300 indukan betina yang pada akhir nanti sebagai mesin pencetak sedekah Mas. Ya, sebagai mesin pencetak sedekah untuk dua-dua yang ada di Bondowoso. Itu cita-cita kita. Jadi buat teman-teman yang ingin beternak ya, satu, jangan gerusa-gerusu dulu. Jangan nuruti keinginan hati yang kepingin beternak ya. Cari pengalaman dulu, bertukar pengalaman maksudnya. Tidak harus terlalu pintar enggak. Jadi sambil bertukar pengalaman, sambil memulai saat itu. Mulai dengan yang sedikit saja, yang gampang-gampang aja. 1-2 ekor begitu. Begitu tahu, tambah populasinya. Begitu ada rezeki, tambah populasinya begitu. Buat teman-teman di luar sana ya, yang selalu beranggapan bahwa orang keren itu dari kantoran, Anda salah. Kenapa begitu? Sebab saya yang orang kantoran akhirnya terjun di dunia peternakan. Dan menurut saya dengan beternak menimbulkan kemandirian buat kita, memunculkan lapangan kerja, dan terutama kita harus swasembada pakan ya. Karena pakan itu kan salah satu aspek ketahanan ya, ketahanan negara ini ya. Jadi kalau kita yang muda-muda itu tidak mau berternak, menyediakan pakan untuk negeri ini, habis kita nanti suatu saat. Jadi menurut saya bisnis domba ini sangat luar biasa ya. Cuma karena kita aja yang megah kotor rata-rata ya. Jadi saya kalau belajar pengalaman dari teman-teman yang di Kediri, dimanapun ya, selalu menghadapi permasalahan yang sama, kekurangan supply. Jadi kalau kekurangan supply, otomatis permintaan kan sangat banyak. Jadi pasti sangat prospektif ke depannya. Jadi itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman di luar sana ya. Sekali lagi jangan pernah untuk berpikiran bahwa beternak itu satu yang tidak keren ya, atau mungkin dicibir ya. Justru Anda salah. Jadi dengan beternak kita bisa menimbulkan membuka lapangan kerja sekaligus membantu negeri ini untuk swasembada pakan. Itu aja. Demikian dari saya, Dr. Yusdiani Lana Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.